yang ada di Jepang. Dia mengangkat wanita lalu meletakkannya di meja. Lalu dia langsung mulai bergoyang. Aku harus bilang kalau film cinta Jepang bisa membuat mata kita jadi melek. Pria yang sedang mancing ini bernama Kevin. Sejak dia bercerai, dia memancing untuk menghidupi dirinya. Setiap hari kalau bukan tidur, dia pasti sedang memancing. Hari ini ketika Kevin sedang mancing ikan, ayahnya menelpon dan bilang kalau sepupunya, Lia, sudah mau menikah. Lalu menyuruhnya untuk pergi ke kampung dan mengikuti pernikahannya. Setelah Kevin mendengar berita ini, dia tidak merasa senang. Malahan dia merasa tak berdaya. Karena Lia adalah cinta pertamanya. 4 tahun lalu, karena orang tuanya meninggal, dia jadi tinggal di rumahnya Kevin. Mereka yang masih remaja menjadi saling suka karena mereka tinggal bersama, tapi cinta ini tidak bisa diterima oleh keluarganya. Sekarang mereka sudah berpisah selama 4 tahun. Ketika bertemu lagi dengan Lia, Kevin merasa canggung. Sedangkan Lia malah bercanda dengan Kevin. Sambil membereskan kamarnya, Lia memberitahu Kevin kalau tunangannya adalah tentara. Karena pekerjaan, dia hanya bisa pulang di hari mereka menikah. Lalu Lia mengajak Kevin menemaninya membeli perabotan rumah. Dan dia membawa Kevin ke rumahnya untuk membantu membereskan barangnya. Setelah sampai di rumah, Lia naik ke atas untuk beres-beres. Sedangkan Kevin makan dan minum bir di lantai bawah. Tak disangka setelah minum bir, dia malah jadi sangat mabuk. Ketika dia bangun lagi itu sudah malam hari. Tiba-tiba tubuhnya sudah diselimuti. Kevin naik untuk mencari Lia. Tak disangka, Lia juga sedang tidur. Kevin langsung membangunkan Lia. Setelah Lia bangun, dia langsung ganti baju di depan Kevin. Seolah-olah mereka adalah pasangan. Tiba-tiba Kevin membuka album foto. Ketika membuka ternyata isinya adalah foto ketika mereka pacaran. Lalu ada banyak foto mereka yang mesra. Kevin tak mengerti Lia sudah mau menikah. Mengapa dia masih menyimpan foto ini? Lia memberitahunya, katanya, ini adalah kenangannya yang bahagia. Dia tidak ingin melupakan ingatan ini. Lia bertanya kepadanya, apakah masih ingat tentang janji mereka untuk mati bersama? Kevin hanya diam saja. Ketika melihat fotonya yang vulgar, perasaan Kevin merasa sangat rumit. Lalu Lia membawa Kevin ke kamar pengantinnya. Kevin membantu Lia memindahkan barang. Setelah semuanya selesai, Kevin ingin pergi. Tak disangka, Lia memanggilnya dan menyuruhnya duduk di sebelahnya. Setelah Kevin baru duduk, Lia langsung meletakkan tangan di pahanya. Kevin tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia memberitahu Lia kalau ini tidak baik. Jadi dia berdiri dan ingin pergi. Lia tidak menyerah dan mengejarnya, lalu menarik tangannya. Dia berharap Kevin bisa menemaninya 1 malam. 1 malam saja, ketika melihat Kevin yang diam, Lia langsung menciumnya tanpa ragu. Di sebuah desa, menemukan kotak gelap pada lantai. Membuka dan melihat, sebuah rahasia yang mengejutkan akan segera terungkap. Wanita ini terlihat seperti pemilik toko kelontong. Bergaul baik dengan penduduk desa di siang hari. Tapi di malam hari, para lelaki tua dari desa yang sama akan secara bergantian datang ke kamarnya secara berurutan. Pria itu menyaksikan puluhan kamar terkunci yang terbakar oleh api. Alih-alih menyelamatkan wanita yang terperangkap dan minta tolong, malah mencibir di samping. Lalu pergi dengan senyuman. Apa yang terjadi di desa ini? Rahasia apa yang disembunyikan? Percayalah, kalau tidak melihat hingga detik terakhir, Anda tidak dapat membayangkan siapa dalang di balik semua ini. Cerita dimulai pada tahun 1978. Guru besar adalah seorang veteran yang bertempur dalam perang Vietnam. Guru besar mulai merenungkan kebantaian yang telah dia lakukan. Untuk menghapus dosa, guru besar bergabung dengan gereja Katolik dengan tulus. Mulailah makan makanan mentah, baca Alkitab, berkhotbah. Dengan karismanya, guru besar telah mendapatkan sekelompok besar orang-orang yang percaya. Tapi polisi bernama Cheon tidak berpikir begitu. Dia berpikir bahwa guru besar sedang menghasut. Diam-diam melakukan bisnis penggalangan dana ilegal. Jadi dia menangkap guru besar, dikurung di penjara, dan mengirim beberapa preman untuk menyiksa guru besar itu. Tapi guru besar itu tidak bergerak. Ekspresinya selalu tenang, seolah bukan dirinya yang terluka. Para preman yang dikirim untuk menyiksanya terkesan olehnya menjadi murid dari guru besar. Hasilnya tidak terduga oleh Cheon. Dia sudah menjadi polisi lebih dari 20 tahun. Para penjahat yang ditangkap dan dibebaskan. Kemudian ditangkap lagi, tapi tidak ada seorang pun yang bertobat. Tapi guru besar di depannya bisa membuat orang-orang yang putus asa ini didaur ulang. Cheon mulai memeriksa kembali guru besar ini. Melihat penjahat yang dipengaruhi oleh guru besar, Cheon tiba-tiba menyadari bahwa selain menghukum penjahat, ada cara lain yaitu dengan mempengaruhi dari lubuk hati mereka. Agar mereka kembali ke jalur yang benar, jadi Cheon berhenti dari pekerjaannya. Bawa sekelompok penjahat dan guru besar datang ke tempat terpencil, membangun sebuah desa di sana, menjadi negara ideal mereka. 20 tahun telah berlalu. Desa yang dulunya kecil perlahan diperluas. Semuanya beraturan. Dan sekarang guru besar itu juga sudah meninggal dengan tenang. Menerima berita kematian ayah, Rio datang ke pemakaman. Tapi yang membuat Rio merasa aneh adalah sikap penduduk desa. Mereka sepertinya tidak mengharapkan Rio untuk kembali. Bahkan tidak tahu keberadaan Rio. Meskipun terus bergumam, tapi mereka tetap mengikuti etiket, menyambut kedatangan Rio. Kemudian, karakter penting dalam film mulai muncul. Dia adalah kepala desa yang dulunya Cheon. Dia adalah Jeon yang ini Ha. Dan dia adalah Kim. Mereka semua adalah tangan kanan kepala desa. Wanita ini adalah Haemi, pemilik toko kelontong. Anehnya, Rio dan ayahnya tidak berhubungan selama bertahun-tahun. Awalnya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Namun sikap penduduk desa membuatnya penasaran. Dalam kata-kata mereka, mereka terus bertanya kapan Rio akan pergi. Seolah berharap dia akan segera pergi. Hal ini membuat Rio bingung. Mungkinkah ada yang aneh dengan kematian ayahku? Begitu kepikiran, Rio memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya. Tidak terburu-buru untuk kembali ke kota. Dia sengaja bertanya bagaimana ayahnya meninggal. Sikap polisi patut direnungkan.
Dia berkata bahwa kepala desa menginformasikan bahwa ayahnya meninggal karena usia tua. Kalimat ini membuat Rio menyadari betapa besar kekuasaan kepala desa. Dia tidak yakin. Minta ahli forensik untuk memberikan laporan otopsi. Ucapannya didengar oleh kepala desa. Segera menghubungi rumah sakit dan minta otopsi. Keesokan harinya, datanglah ahli forensik. Setelah pemeriksaan tubuh yang tergesa-gesa, ahli forensik memberikan kesimpulan bahwa akibat kematian adalah karena usia tua. Rio tidak percaya, pasti ada faktor lain walaupun meninggal akibat usia tua. Kegagalan fungsi organ atau apapun itu. Lihat Rio yang berpegang teguh pada penyebab kematian ayahnya. Penduduk desa jelas tidak senang. Mereka menuduh Rio terlalu curiga. Setelah mendengarkan kata-kata penduduk desa, Rio juga sedikit merasa bersalah. Dirinya tidak memiliki bukti bahwa ayahnya telah dibunuh. Kecurigaan seperti ini juga merupakan penuduhan. Jadi dia tidak lagi mencari tahu penyebab kematian sang ayah. Guru besar juga dengan cepat dikubur dan diantar kepergiannya. Rio tidak terburu-buru untuk pergi. Dia ingin menyusul barang-barang ayahnya sebelum pergi. Jadi kepala desa mengatur agar dia tinggal sementara toko kelontong. Pemilik toko bernama Haeni. Meskipun paruh baya, tapi pesona Haeni tetap ada. Di malam hari, Rio menemukan di kamarnya tidak ada jaringan internet. Jadi dia berencana keluar untuk bertanya kepada Haeni. Dia menemukan Ha sedang mengangkat celananya. Berjalan keluar dari kamar Haeni. Sebelum Rio selesai kaget, Rio menemukan bahwa Jeon berjalan masuk. Setelah beberapa saat, Kim juga memasuki ruangan. Penemuan ini membuat Rio tercengang. Jadi dia membeli lampu sensor. Meletakkannya di dalam rumah sang ayah. Bersiap untuk pindah ke sana dalam 2 hari. Rio juga mulai melikuidasi warisan ayahnya. Dia menemukan bahwa ayahnya pernah memiliki sebidang tanah yang bernilai tinggi. Dipindahkan ke nama kepala desa. Melihat rekening bank. Ada apa dengan sebidang tanah ini? Apakah ayahku dibunuh demi uang? Pertanyaan ini berputar-putar di kepala Rio lagi. Rio memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi dia tidak mengerti mengenai transfer properti. Saat ini, tidak ada orang lain yang bisa ditanyakan. Jadi dia hanya bisa pergi ke warnet untuk mencari secara online. Tapi yang dia tidak tahu adalah setiap gerak-geriknya diawasi oleh utusan kepala desa. Bahkan halaman pertanyaan yang dia cari di internet. Kepala desa melihat Rio yang mulai mencurigai masalah tanah. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Untuk menyelesaikan masalah, kepala desa telah menyiapkan meja penuh dengan hidangan enak. Bersiap untuk mengantar pergi Rio setelah makan dan minum enak. Tapi Rio mulai keras kepala. Dia baru saja mulai mendapatkan petunjuk. Tidak ingin berhenti di sini. Kepala desa melihat tekad bulatnya. Tidak bisa mengusir orang secara terang-terangan. Hanya bisa menyetujui Rio untuk tetap tinggal di rumah ayahnya. Menyadari bahwa semua hal tidak sesederhana itu, Rio mulai mendapatkan bantuan luar. Dia membuat panggilan ke teman yang berkacamata, Park. Park adalah seorang jaksa. Rio memintanya untuk memeriksa latar belakang kepala desa. Ketika sedang menelpon, Rio menemukan bahwa ada pergerakan di bawah tanah rumah tua ini.